Halo guys, masih berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film bertemakan psikopat dan bergenre thriller dari Jepang yang berjudul The Character. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Keigo Yamashiro, seorang pelukis manga yang bercita-cita menjadi seorang penulis manga yang populer. Namun terkendala karena tidak bisa menciptakan sebuah tokoh jahat dalam karyanya. Suatu hari, dia secara tiba-tiba menjadi saksi dari sebuah kasus pembunuhan. Kemudian, dia menjadikan si pelaku menjadi seorang tokoh di manganya. Ternyata, hal yang digambarkan Keigo selalu ditiru oleh si pelaku setiap kali ia melakukan aksi pembunuhannya. Film ini dibintangi oleh Masaki Suda sebagai Keigo Yamashiro, Fukase sebagai Morozumi, dan Shun Oguri sebagai Shunsuke Seida. Oke, tanpa lama-lama, mari kita bahas ke alur ceritanya saja. Cekidot. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Keigo Yamashiro yang bercita-cita menjadi seorang penulis manga populer yang biasa disebut dengan mangaka. Meskipun Keigo memiliki bakat alami dalam membuat sebuah gambar, tetapi karena Keigo ini memiliki kepribadian yang baik, dia sering mendapatkan masalah ketika menggambarkan seorang karakter jahat dalam karyanya. Karena hal tersebut pun membuat karir Keigo tidak bisa berkembang dan hanya menjadi seorang asisten penulis manga. Terlihat dimanapun ia pergi, Keigo ini terus saja menggambar karakter orang yang ia temui, demi bisa menciptakan gambaran karakter original miliknya sendiri. Di hari yang sama, Keigo ternyata datang ke sebuah kantor untuk bertemu salah seorang editor manga yang terkenal dan ingin mengajukan manga yang dibuatnya sendiri. Editor tersebut mengatakan kepada Keigo untuk lebih menonjolkan jalan ceritanya secara nyata jika manga yang dibuatnya bertemakan pembunuhan. Walaupun menulis manga belum pernah sama sekali melihat pembunuhan dengan mata kepalanya sendiri, paling tidak ia harus menciptakan sebuah karakter penjahat yang bisa membuat pembaca berpikir bahwa karakter dalam manga itu benar-benar ada atau benar-benar hidup. Editor tersebut menjelaskan kalau gambar yang dibuat Keigo benar-benar bagus, tetapi karakter dalam ceritanya masih belum kuat jika ingin mengambil genre manga yang bertemakan misteri pembunuhan. Karena hal tersebut pun editor menolak karya milik Keigo. Mengetahui karya miliknya ditolak, Keigo merasa kecewa karena merasa harapannya menjadi seorang penulis mangaka terkenal telah sirna. Keigo pun memberitahu kepada kekasihnya yang bernama Natsumi kalau ia telah gagal. Beruntung kekasihnya itu ternyata pengertian dan berusaha untuk menenangkan rasa kekecewaan yang Keigo alami. Karena hal itu pun Keigo berniat untuk berhenti menjadi seorang penulis manga dan beralih profesi mencari pekerjaan lain. Karena Keigo merasa sangat putus asa, ia pun mengatakan kepada bosnya bahwa ia ingin berhenti menjadi seorang asisten penulis manga. Singkatnya, pada malam itu, ternyata bosnya membutuhkan sebuah sketsa gambar rumah yang bagus dan enak untuk dijadikan latar tempat di proyek miliknya. Karena tidak ada satupun yang menyanggupi, akhirnya Keigo membantu bosnya untuk menggambarkan sketsa rumah yang diharapkan. Ia pun kemudian keluar dengan menaiki sebuah sepeda untuk pergi mencari rumah yang paling sesuai. Dan di malam yang tenang, sampailah Keigo di sebuah rumah yang dianggapnya bagus. Tanpa lama, kemudian Keigo mengeluarkan sketchbook dan langsung menggambar setiap sisi rumah secara detail. Ketika ia berniat menggambar bagian taman di depan rumah, tanpa disadari olehnya, ternyata pintu rumah tersebut tiba-tiba terbuka. Karena di malam hari, Keigo tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang membuka pintu rumah tersebut. Keigo lalu mengatakan bahwa ia berada di depan rumah hanya berniat untuk menggambar sketsa rumah saja. Tetapi orang yang di dalam rumah tersebut tidak berkata apapun. Malahan tetangga di sebelahnya menegurnya akibat suara musik yang begitu keras dari dalam rumah yang ia gambar, dan mengira bahwa Keigo ini adalah pemilik rumah tersebut. Merasa khawatir karena suara musik dari dalam rumah itu membuat tetangga merasa terganggu, kemudian Keigo mencoba menekan bel untuk selanjutnya mencoba berbicara dengan pemilik rumah, tetapi tidak ada satupun orang yang keluar. Keigo pun nekat menerobos masuk ke dalam rumah. Nampak lantai yang licin dan suasana gelap serta sepi membuat rasa penasaran Keigo semakin menjadi-jadi. Dan tiba-tiba terlihat satu keluarga yang berada di ruang makan telah mati dan berlumuran darah.
Di sana, tengah duduk 4 anggota keluarga dalam keadaan mengenaskan dan dibunuh secara kejam. Ternyata, lancel licin yang Keigo rasakan adalah tetesan darah yang membasahi seluruh lantai. Dan rasa takutnya pun mulai mencekam ketika Keigo menengok ke arah jendela dan melihat sosok pria misterius yang berlumuran darah serta membawa sebilah pisau sambil menoleh ke arahnya. Diketahui bahwa si pembunuh tersebut masih berada di sekitar rumah, dan kemungkinan dia juga yang telah membuka pintu rumah tersebut. Karena kejadian itu, para polisi bergerak cepat untuk memeriksa tempat kejadian. Detektif Wakabe dan Shunsuke Seida diberi tugas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Singkatnya, di ruangan Keigo diberi berbagai pertanyaan sebagai saksi mata sekaligus orang yang pertama kali melaporkan kasus pembunuhan tersebut. Semua kejadian pada malam itu Keigo ceritakan sesuai apa yang ia lihat. Menurut detektif Seida, jika Keigo bisa menggambarkan sketsa rumah dengan bagus, tentu saja Keigo bisa menggambarkan sketsa wajah pelaku pembunuhan. Tetapi Keigo mengatakan kepada Seida bahwa dirinya sama sekali tidak melihat pelaku pembunuhan di rumah tersebut. Meskipun dengan alasan yang Keigo jelaskan, Seida masih tetap saja merasa curiga dan belum puas dengan jawaban yang Keigo berikan. Kemudian Seida berasumsi bahwa ada sesuatu rahasia yang disembunyikan oleh Keigo. Semua hal yang telah dilihatnya dalam kasus pembunuhan itu digambar oleh Keigo secara detail dalam bentuk manga. Beralih ke seorang pria tua yang berusia 50 tahun dan menjadi salah satu orang yang dicurigai oleh polisi bernama Henmi. Pria tersebut ternyata pernah membunuh keluarga yang berisikan 4 orang pada usia 19 tahun. Karena telah bebas dari hukumannya, ia kemudian dituduh melakukan pembunuhan kembali dan dibawa ke dalam ruangan untuk ditanyai keterkaitannya dengan kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Tanpa ada rasa membela diri, si Henmi ini langsung mengakui bahwa dirinya yang telah membunuh 4 orang dalam kasus pembunuhan keluarga Fukanoshi. Tetapi anehnya, dia sama sekali tidak mengingat dengan motif pembunuhannya serta senjata yang digunakannya untuk membunuh. Karena jawaban yang diberikan oleh Henmi itu, Seida merasa tidak yakin dan menjadi ragu atas jawaban yang diberikan oleh Henmi. Dan Seida pun menjadi bingung apakah si Henmi ini adalah pelaku pembunuhan sebenarnya atau bukan. Karena tersangka dalam kasus pembunuhan itu sudah ditangkap, maka secara singkat atasan mereka memerintahkan untuk menutup kasus pembunuhan tersebut. Dan Henmin pun selanjutnya ditahan oleh kepolisian. Beralih ke sisi Keigo yang sedang melanjutkan gambarannya untuk melengkapi manga yang sedang ia buat. Di tengah-tengah keseriusannya, Keigo menjadi sangat kaget dan tidak menyangka kalau para polisi telah menangkap orang yang salah. Karena sosok pelaku yang dilihatnya pada malam kejadian telah membuat imajinasi Keigo menjadikan pelaku pembunuhan tersebut sebagai karakter utama dalam serial manga yang dibuatnya. Mendapatkan sebuah pencerahan tentang gambaran manga yang akan Keigo kerjakan, ia kemudian mengurungkan niatnya untuk berhenti menjadi seorang penulis manga dan melanjutkan misinya menjadi seorang penulis mangaka terkenal. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, berada di sebuah pegunungan, terlihat mobil dengan satu keluarga yang sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba melihat sebuah mobil yang mogok. Ternyata mobil tersebut merupakan mobil milik seorang pria bernama Morozumi, yaitu si pelaku pembunuhan keluarga Fukanoshi. Karena merasa kasihan, keluarga itu kemudian memberikan tumpangan kepada Morozumi. Mereka sama sekali tidak mencurigai terhadap seorang pria yang merupakan seorang pembunuh itu. Ternyata Morozumi menyukai salah satu manga dalam sebuah majalah yang sedang dibaca oleh anak laki-laki keluarga itu. Manga tersebut berjudul 34 atau Sanjushi, karya mangaka terkenal yaitu Keigo Yamashiro. Dalam manga tersebut disebutkan ada seorang karakter bernama Daiger yang sangat mirip dengan Morozumi, baik dari segi penampilan maupun emosinya. Karena hal itu pun membuat Morozumi sangat mengagumi karakter Daiger yang telah diciptakan oleh Keigo Yamashiro. Bagi Morozumi, keluarga yang memiliki 4 anggota adalah keluarga bahagia. Dan karena hal itu pun, ia sangat tertarik kepada keluarga yang beranggotakan 4 orang, seperti keluarga Hara yang sedang ia tumpangi ini, serta menjadikan mereka semua sebagai target pembunuhan selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, para polisi dan beberapa tim investigasi bersama-sama mengangkat sebuah mobil yang terjatuh ke dalam jurang. Mobil itu merupakan mobil milik keluarga Hara yang ditumpangi oleh Morozumi tadi.
Terlihat detektif Makabe dan Seida juga datang ke lokasi kejadian. Ternyata Seida sudah memprediksi kalau akan terjadi pembunuhan kembali dalam waktu dekat kepada keluarga berisikan 4 orang yang sedang mengendarai sebuah mobil. Setelah dilakukan beberapa kali investigasi, telah ditemukan bahwa motif pembunuhan tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga Fukanoshi setahun yang lalu. Yaitu pelaku selalu membunuh kepada keluarga berisikan 4 orang. Keluarga Hara terbunuh secara tragis. Detektif Makabe menjadi sangat heran kenapa detektif Seida bisa mengetahui tentang senjata dari pelaku pembunuhan tersebut. Senjata itu ternyata disembunyikan di atap mobil. Seida pun mengatakan kepada Makabe kalau dirinya mendapatkan sebuah petunjuk setelah membaca manga Senjushi karya Keigo Yamashiro. Dalam manga tersebut dikisahkan seorang detektif bertemu dengan teman sekelasnya yang bekerja sama sebagai ahli investigasi dalam sebuah kejahatan. Bersama-sama mereka berdua mencoba menguak siapa sebenarnya pembunuh berantai yang selalu mengincar keluarga berisikan 4 orang. Dalam manga itu, semua karakter utamanya berusia 34 tahun. Oleh karena itu, Keigo Yamashiro memberikan judul Sanjushi, yang berarti 34. Detektif Makabe menjadi sangat kaget ketika mengetahui bahwa gambaran yang ada dalam manga itu sama persis dengan apa yang terjadi pada keluarga Hara. Seperti detail lokasi kejadian, mobil yang digunakan, dan tempat yang digunakan pelaku untuk menyimpan senjata. Karena hal itu, Seida bisa menebak pelaku pembunuhan keluarga Hara yang menyembunyikan pisau di atap mobil. Asumsinya itu semakin kuat ketika mengetahui bahwa manga Sanjushi merupakan karya yang ditulis oleh Keigo Yamashiro, yang merupakan saksi mata pada kasus pembunuhan di rumah keluarga Fukanoshi. Dari kasus pertamanya, Keigo ternyata menggunakan keluarga Fukanoshi sebagai sebuah model dalam mangganya. Makabe kemudian berpendapat bahwa kemungkinan besar ada seseorang yang meniru cerita dalam manga tersebut, atau bahkan sang penulislah yang melakukannya. Sedangkan Seida memiliki pendapat lain. Menurutnya, pelaku pembunuhan keluarga Fukanoshi dan keluarga Hara merupakan orang yang sama. Seida juga mengatakan jika ada salah satu pelaku lain, kemungkinan Henmi yang saat ini di penjara memang tidak bersalah. Tetapi mereka berdua perlu meminta keterangan lagi kepada Keigo sebagai penulis manga Sanjushi. Beberapa tahun berlalu dan Keigo Yamashiro sudah berhasil menggapai impiannya, yaitu menjadi seorang mangaka terkenal. Saat ini Keigo tinggal di sebuah apartemen mewah dan sudah menikah dengan pacarnya yaitu Natsumi. Pada pagi harinya, Keigo dan Natsumi berencana membeli tempat tidur untuk calon buah hatinya yang dikandung oleh Natsumi. Dari kejauhan, ternyata ada seseorang yang terus mengawasi mereka berdua. Setelah mereka berdua kembali ke apartemen, Keigo didatangi oleh kedua detektif Makabe dan Seida. Saat itu, Keigo belum mendengar berita tentang kasus pembunuhan keluarga Hara yang telah tewas di dalam mobil. Seida kemudian menunjukkan foto-foto kejadian dan korban yang sangat mirip dengan gambar milik manga buatan Keigo, termasuk cara menyimpan senjatanya. Seida menjelaskan kepada Keigo bahwa dalam manga Sanjushi buatannya, orang yang menemukan korban saat pertama kali itu melihat wajah dari si pelaku. Karena hal tersebut pun membuat Seida merasa curiga dengan Keigo, karena dulu dialah yang pertama kali melihat korban. Dan Seida sangat ingin tahu siapakah sebenarnya model dari karakter Dagger dalam manga Sanjushi miliknya itu. Berbagai pertanyaan dilemparkan kepada Keigo, tetapi tetap saja Keigo berbohong kepada Seida dan mengatakan bahwa Dagger merupakan karakter utamanya tanpa meniru wajah dari siapapun. Karena merasa tidak ada petunjuk yang mereka dapatkan, kemudian Makabe dan Seida memutuskan untuk pergi. Merasa dirinya sedang tidak berada dalam situasi tenang, Keigo kemudian pergi ke sebuah kedai untuk menenangkan diri. Di sana, ia kembali dihampiri oleh Seida yang juga ingin minum di kedai yang sama. Di kedai itu, Seida mengatakan kepada Keigo bahwa dalam sebuah kasus pembunuhan tidak akan pernah ada habisnya. Meskipun pelaku dihukum mati atau ditangkap, keluarga yang ditinggalkan dari kasus pembunuhan itu pasti akan merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Di saat yang sama, Seida memberikan kepada Keigo sebuah kartu nama jika nantinya Keigo mendapatkan sebuah informasi mengenai si pembunuh. Setelah Seida pergi untuk menerima sebuah telepon dari atasannya, tiba-tiba Keigo dihampiri seseorang yang mengaku sangat menyukai manga Sanjushi karya miliknya. Keigo sangat kaget ketika mengetahui bahwa orang yang menghampirinya itu adalah Morozumi, seorang pembunuh berantai.
Morozumi mengatakan kepada Keigo bahwa ia sangat menyukai karakter Dagger dalam serial manga Sanjushi karyanya yang sangat mirip dengan dirinya. Terlebih lagi dalam manga itu disebutkan bahwa simbol kebahagiaan adalah keluarga yang berisikan 4 orang. Morozumi lalu berterima kasih kepada Keigo yang sudah membuatkan karya manga artistik yang sangat indah demi dia. Secara diam-diam Morozumi mengambil nomor telepon yang ditinggalkan Seida dan kemudian membisikkan kepada Keigo mengenai ide cerita kelanjutan dari manga Sanjushi agar lebih menarik. Bertemu dengan sosok pembunuh itu membuat pikiran Keigo menjadi sangat kacau. Dan karena hal itu membuat dirinya memutuskan untuk melanjutkan cerita dari manga Sanjushi sesuai dengan pesan yang diberikan oleh Morozumi. Beberapa hari setelahnya terlihat di sebuah sungai sebuah keluarga berisikan 4 anggota yang sangat bahagia. Keluarga tersebut sama persis dengan apa yang telah dituliskan Keigo dalam mangganya, dan karena hal itu pun membuat Morozumi menjadikan keluarga tersebut sebagai target selanjutnya. Sementara itu di markas kepolisian, hasil tes DNA pada darah yang ada di sebuah pisau yang digunakan pelaku telah keluar. Dan didapatkan informasi bahwa senjata itu merupakan senjata yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh keluarga Fukanoshi. Seida menjadi sangat terkejut ketika ia melihat kelanjutan dari jalan cerita manga yang dibuat oleh Keigo, di mana di dalam ceritanya ternyata dalam manga tersebut juga menceritakan tes DNA darah yang sama. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa hasil tes membuktikan Henmi bukanlah seorang pembunuh dan kemudian dibebaskan oleh pihak kepolisian. Sedangkan kondisi keluarga Sugimura yang berada di tepi sungai, mereka ditemukan dalam keadaan terbunuh secara mengenaskan. Detektif Seida merasa ada sebuah kejanggalan dalam kasus tersebut. Karena pasalnya kejadian pembunuhan itu sama persis dengan apa yang digambarkan dalam manga edisi baru Sanjushi karya milik Keigo Yamashiro. Di sisi lain, terlihat Nasumi bersama Keigo mengunjungi rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Tetapi di perjalanan pulang, secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran sosok Morozumi. Hal itu pun membuat Keigo menjadi sangat cemas. Di sana, Morozumi memperkenalkan dirinya kepada Natsumi dan mengatakan bahwa dirinya dan Keigo membuat manga Sanjushi secara bersama-sama. Morozumi juga telah memberikan saran serta ide untuk kelanjutan cerita dari manga Sanjushi milik Keigo Yamashiro. Morozumi yang melihat mereka berdua ke rumah sakit lalu berasumsi bahwa mereka sedang memeriksakan kandungannya. Karena dulu ia juga pernah melihat keduanya membeli tempat tidur bayi. Dan bagi Morozumi simbol dari kebahagiaan adalah seorang anak. Karena hal itu pun membuat Keigo menjadi sangat khawatir dengan nasib keluarganya nanti. Keigo yang begitu cemas pun menjelaskan kepada Natsumi bahwa Morozumi adalah seorang pembunuh berantai. Dan menceritakan bahwa kasus pembunuhan setahun yang lalu sebenarnya Keigo melihat wajah dari pelakunya. Dan menjadikan si pelaku itu sebagai karakter utama dalam seri mangganya yang diberi nama Dagger. Karena merasa dirinya serta keluarganya terancam, Keigo akhirnya menceritakan kebenaran mengenai pelaku pembunuhan berantai kepada detektif Seida. Dan alasan kenapa Keigo menyembunyikannya, karena pada saat melihat pelaku, Keigo merasa karakter pelaku masuk ke dalam jiwanya. Dan karena hal itu pun muncul sebuah karakter manga Sanjushi yang sangat mengerikan, yaitu Dagger. Seida yang sudah mengetahui informasi dari pelaku pembunuhan berantai itu, kemudian langsung segera melacak si pelaku yang bernama Morozumi, yang memiliki ciri-ciri seperti karakter utama, yaitu Dagger. Setelah kejadian itu, Keigo yang merasa khawatir kemudian memutuskan untuk menghentikan seri manga Sanjushi edisi terbarunya. Keigo merasa bertanggung jawab karena jika ia terus membuat sebuah cerita baru, maka akan ada banyak sekali kasus pembunuhan berantai yang terus terjadi. Keputusan Keigo yang berniat untuk menghentikan seri mangganya ternyata didengar oleh Morozumi. Dan secara tiba-tiba Morozumi datang ke sebuah toko buku di mana Keigo berada. Di sana Morozumi menanyakan kepada Keigo mengapa dia memutuskan untuk berhenti menulis cerita mangganya. Bagi Morozumi, ia menganggap bahwa Keigo memiliki kesamaan dengan dirinya. Keigo yang menggunakan imajinasinya untuk membunuh orang di dunia manga, sedangkan Morozumi ia mewujudkan impiannya itu dengan membunuh orang di dunia nyata. Jika Keigo ingin benar-benar menghentikan cerita dari manga Sanjushi, paling tidak ia harus menyiapkan jalan cerita terakhir dari seri manga yang dibuatnya itu. Sedangkan di tempat lain, polisi akhirnya berhasil menemukan orang yang bernama Morozumi, yaitu pekerja di sebuah kantor ekspedisi. Hal tersebut pun dibuktikan dari gambaran sketsa yang Keigo berikan, di mana di sana terlihat sebuah sketsa mobil yang terparkir di dekat rumah keluarga Fukanoshi pada hari kejadian yang bertuliskan Fukawa Express.
Seida bersama dengan Makabe kemudian bergegas menyelidiki kantor ekspedisi itu. Ternyata memang benar jika Morozumi pernah bekerja di sana. Tetapi setelah mendatangi rumahnya, polisi malah dibuat bingung dengan sosok Morozumi yang berbeda dengan yang mereka incar. Di mana foto tersebut memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dengan Morozumi si pembunuh berantai. Seida dan para polisi berasumsi bahwa ada kemungkinan Morozumi yang asli telah menjual identitasnya kepada para pemberi hutang. Sementara itu, di sebuah kamar kos terlihat Morozumi yang sangat frustasi akibat dari manga Sanjushi yang dihentikan oleh Keigo Yamashiro dan hanya menyisakan satu cerita yang belum ia wujudkan. Meskipun cerita manga Sanjushi akan segera berakhir, Morozumi tetap akan terus bertekad melanjutkan misi pembunuhannya dengan caranya sendiri. Ia kemudian mendatangi sebuah keluarga yang berisikan 4 orang sesuai dengan cerita manga yang dituliskan oleh Keigo Yamashiro. Dengan brutal, ia langsung menghabisi satu keluarga itu dengan begitu kejam. Setelah selesai puas membunuh, ia kemudian melanjutkannya dengan mengambil beberapa foto yang kondisi serta posisinya sama persis dengan gambar yang ada di manga Sanjushi milik Keigo Yamashiro. Sedangkan Seida masih terus menyelidiki untuk mencari petunjuk di manga yang mungkin terlewat. Hingga ia menemukan sebuah gambar papan jalan yang bertuliskan Desa Kujo. Menurut cerita dari Keigo Yamashiro, Desa Kujo adalah sebuah desa yang tidak ada penghuninya. Di sana telah tinggal 20 keluarga yang berisikan masing-masing adalah 4 orang. Ada sebuah komunitas agama yang mendoktrin mereka bahwa keluarga yang berisikan 4 orang itu adalah simbol dari sebuah kebahagiaan. Menurut Seida, jika pelaku hanya membaca sebuah manga, maka rasanya tidak mungkin akan bisa meniru jalan cerita dari manga sedetail itu. Atau bisa jadi Morozumi memang benar-benar berasal dari desa tersebut. Dan karena ia merasa dendam dengan masa kecilnya itu, ada kemungkinan ia lantas menargetkan semua keluarga yang berisikan 4 orang. Setelah pulang, Seida secara tidak sengaja melihat Morozumi berada di sebuah jembatan. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba saja Henmi langsung menyerangnya dari arah belakang. Meski sempat mencoba untuk melawan, namun Seida sudah terkena tusukan yang sangat parah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seida pun terbunuh di tempat itu oleh si Henmi. Ada sebuah kemungkinan tindakan yang dilakukan Henmi itu atas perintah dari Morozumi yang sebelumnya pernah mengambil kartu nama dari detektif Seida. Dari rekaman CCTV, polisi kembali menetapkan Henmi sebagai tersangka dari kasus pembunuhan Seida. Makabe menjelaskan kepada Keigo, ada kemungkinan Henmi memiliki sebuah komplotan yang akan terus mengancam pembunuhan massal. Merasa kematian Seida atas kesalahan dari Keigo, ia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu agar semua tragedi pembunuhan itu bisa terhenti. Lalu, Keigo pun melanjutkan kembali seri manga Sanjushi. Dan dapat dipastikan bahwa manga karangannya ini adalah episode terakhir. Di mana di dalam episode terakhir ini, Keigo menjadikan keluarganya sendiri sebagai korban. Dan ia berharap pelaku akan mengikuti apa yang terjadi di manga seri terakhirnya ini. Morozumi yang sedang berada di kamar dan sedang membaca manga itu menjadi sangat antusias untuk mewujudkan cerita tersebut. Dan dia menjadi tahu akhir apa yang diinginkan oleh Keigo Yamashiro. Para polisi mengatakan kepada Keigo bahwa semua hal itu sangat berbahaya dan memiliki tingkat resiko yang sangat besar. Tetapi Keigo bersikeras dan telah menguatkan tekadnya. Karena pasalnya, jika bukan dengan keluarga yang asli, Morozumi tidak akan mau beraksi. Keigo memiliki ayah, ibu, serta adik perempuan dan mereka semua bersedia menjadi umpan karena ada polisi yang akan melindungi mereka. Untuk berjaga-jaga, masing-masing dari mereka telah mengenakan rompi anti peluru. Dan sementara di tempat lain, para polisi terus berusaha menangkap Henmi yang masih berhasil melarikan diri. Beberapa saat setelahnya, ada sebuah telepon yang masuk ke ponsel milik Keigo. Dan orang yang telah meneleponnya itu adalah Morozumi. Ternyata Morozumi telah mengetahui rahasia kalau keluarga Keigo bukan berisikan keluarga 4 orang yang bahagia. Karena ayah dan ibunya ini merupakan pernikahan kali kedua. Serta Keigo tidak memiliki sama sekali hubungan darah dengan adiknya. Hanya mereka berusaha bersikap baik layaknya keluarga yang penuh kepalsuan. Karena hal itu pun Morozumi berniat melindungi isi dari cerita yang hanya akan membunuh keluarga berisikan 4 orang yang bahagia. Merasa ada sebuah kejanggalan, Keigo langsung menghubungi istrinya untuk menanyakan apakah mereka adalah keluarga bahagia yang berisikan 4 orang. Dan Natsumi menjawab bahwa kandungannya itu berisikan anak kembar. Dan oleh karena itu, maka keluarga mereka adalah keluarga yang berisikan 4 orang. Mendengar pernyataan dari Natsumi membuat Keigo sangat kaget.
Dan menyadari bahwa istrinya dalam keadaan bahaya, Keigo pun bergegas kembali ke apartemennya. Ketika Keigo akan masuk, secara tiba-tiba saja Morozumi langsung menusuknya dari belakang. Tanpa ada ekspresi, berkali-kali Morozumi menusuk Keigo dengan brutal. Dan begitu juga Natsumi yang begitu terkejut melihat suaminya telah terkapar dan bercucuran darah. Sambil berbisik, Keigo meminta istrinya untuk segera kabur dari sana jika ada sebuah kesempatan. Sedangkan ia berusaha untuk mengalihkan psikopat yang haus akan darah. Rupanya Morozumi mengetahui dan tahu tentang maksud pembicaraan mereka. Dan secara ganas, ia lalu menusuk kaki Natsumi yang pada saat itu ia tengah hamil. Sepertinya Keigo salah menilai dari sosok Morozumi. Keigo meminta Morozumi untuk tetap mengikuti cerita pada series terakhir di mana Keigo adalah orang yang pertama yang seharusnya mati. Karena semua tentang manga Sanjutsu adalah karya bersama mereka berdua. Saat dimana Morozumi akan menusuk tubuh dari Keigo, ia sama sekali tidak menduga bahwa Keigo menggunakan rumpi anti peluru. Melihat ada sebuah kesempatan, kemudian Keigo mengambil pisau dan menyerang balik ke arah Morozumi. Pertarungan keduanya terus berlangsung. Morozumi yang sudah terpojok tidak menyangka kalau serangan dari Keigo lebih ganas dan tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk melawan balik. Di waktu yang sama, detektif Makabe akhirnya sampai di apartemen Keigo. Ia kemudian mencoba untuk menghentikan Keigo, tetapi dengan perasaan yang begitu muak, Keigo kemudian berniat untuk membunuh Morozumi. Karena hal itu pun dengan terpaksa, Makabe harus melumpuhkan Keigo. Keadaan keduanya yang bersimbah darah sangat mirip dengan adegan dalam manga terakhir seri Sanjutsu karya Keigo Yamashiro. Tidak lama berselang, tim medis kemudian datang dan langsung memberikan pertolongan pertama. Meskipun mengalami banyak luka tusukan, beruntung keduanya masih bisa diselamatkan. Singkatnya, hari yang penuh darah berlalu. Di sebuah rumah sakit, nampak Natsumi yang sedang merawat Keigo serta mengurus anak kembar mereka yang sudah lahir. Dimanapun mereka berada, rasa cemasnya masih saja muncul. Seperti merasa ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Bisa jadi orang yang mengawasinya itu adalah si Henmi yang masih saja dalam pelarian dan akan terus melancarkan pembunuhan berantai serta menargetkan keluarga berisikan 4 orang. Setelah pulih dari luka tusukan, Morozumi akhirnya didakwa atas pembunuhan berantai. Dari bukti yang dikumpulkan jaksa bahwa Morozumi tidak tercatat kelahirannya. Dia hidup dengan membeli identitas sebagai keluarga orang lain dan berpura-pura menjadi orang tersebut. Morozumi juga mengakui bahwa dialah yang telah memberikan perintah kepada Henmi untuk membunuh Seida. Karena dalam membuat sebuah mahakarya yang indah, Morozumi membutuhkan seorang asisten. Di dalam kamar kos milik Morozumi juga ditemukan foto Seida juga surat-surat yang dikirimkan oleh Henmi. Diceritakan bahwa Morozumi dulu mengagumi Henmi yang telah membunuh di usia 16 tahun. Tetapi sekarang malahan Henmi yang menjadi penggemarnya. Sehingga ia mau menuruti semua perintah yang diberikan oleh Morozumi. Ketika ditanya sebagai siapa, ia menghakimi para korbannya. Morozumi berbalik bertanya, "Aku ini siapa?" Dan dapat dipastikan bahwa Morozumi tidak memahami karakter di dalam dirinya sendiri. Seperti halnya Henmi yang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk membunuh. Pertemuan tanpa sengaja dengan Keigo saat malam kejadian pembunuhan itu membuat sebuah jalan baru untuk menciptakan mahakarya bersama. Dan oleh sebab itu membuat mereka berdua mampu merasakan karakter satu sama lain. Dan secara tidak sadar telah memunculkan sifat kejam dalam diri Keigo. Karena tidak ada orang normal yang mampu mengimajinasikan gambaran pembunuhan berantai dengan detail dan penuh ketenangan. Itulah mengapa ketika Keigo hendak menusuk dan mencabik Morozumi, Keigo tersenyum sebelum dihentikan oleh detektif Makabe. Sekian dulu alur cerita kali ini. Semoga alur cerita ini dapat menghibur. Jangan lupa untuk kalian yang baru bergabung di channel ini untuk mengklik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.